Dewan Juri yang terhormat dan hadirin sekalian, sebelum saya memulai perdebatan kali ini, saya akan menyampaikan suatu kalimat yang sering kita dengar. Jika seseorang memiliki bakat dan hanya menggunakan setengahnya, dia setengah gagal. Tes bakat dan minat sering diujikan kepada calon peserta ujian dengan tujuan untuk membantu merencanakan dan membuat keputusan mengenai sebuah pilihan. Melalui hasil tes dapat diperoleh bagaimana tingkat kesiapan calon peserta untuk mengikuti pendidikan serta mengetahui sedini mungkin bakat-bakat yang mereka miliki. Dalam proses penerimaan calon mahasiswa saat ini, kita harus mengetahui apa yang menjadi minat serta bakat dari calon mahasiswa. Jika tidak sesuai dengan minat dan bakat, hal ini akan berdampak ketika mahasiswa menjalani akademik. Prestasi yang diperoleh tidak akan maksimal dan kurangnya keseriusan dalam mengikuti pelajaran. Bahkan banyak yang putus di tengah jalan. Salah satu penyebab hal ini terjadi adalah kesalahan mahasiswa tidak memilih program studi yang sesuai dengan bakat serta minat mahasiswa tersebut. Saya akan memberikan tinjauan pustaka 3 teori. Yaitu teori pertama ada teori minat Holland. Pada teori yang dikembangkan oleh John L. Holland menjelaskan bahwa suatu pemilihan pekerjaan atau jabatan merupakan hasil dari interaksi antara faktor hereditas, keturunan, dengan segala pengaruh budaya, teman bergaul, orang tua, orang dewasa yang dianggap memiliki peranan yang sangat penting. Selain itu, John L. Holland juga merumuskan tipe-tipe golongan kepribadian dalam pemilihan pekerjaan berdasarkan atas inventori kepribadian yang disusun atas dasar minat. Kemudian, setiap tipe-tipe kepribadian itu dijabarkan ke dalam suatu model teori yang disebut model orientasi atau the model orientation. Model orientasi ini merupakan suatu rumpun perilaku penyesuaian yang khas. Setiap orang memiliki urutan orientasi yang sangat berbeda-beda. Dan hal inilah yang menyebabkan mengapa setiap orang itu memiliki corak hidup yang juga berbeda-beda. Ada 6 model orientasi yang dijabarkan oleh Holland, yaitu realistis, intelektual, artistik, konvensional, sosial, dan entrepreneur. Lalu yang kedua, ada teori bakat Howard Gardner. Teori ini memunculkan konsep di mana manusia memiliki kecerdasan yang juga berbeda-beda. Di antaranya adalah pertama, kecerdasan bahasa, linguistik, yaitu kemampuan mengolah kata dan bahasa. Yang kedua, kecerdasan logika matematika atau mathematical, yaitu kemampuan menggunakan logika, terutama terkait dengan matematika. Yang ketiga, kecerdasan musik atau musikal, yaitu kemampuan menciptakan musik. Yang keempat, kecerdasan kinestetik atau kinestetik, yaitu kemampuan mengendalikan gerak tubuh. Yang kelima, kecerdasan ruang bidang, spatial, yaitu kemampuan berkaitan dengan persepsi visual. Dan keenam, kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan berhubungan dan memahami orang. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan memahami diri sendiri. Yang kedelapan, kecerdasan naturalistik, yaitu kemampuan memahami unsur dalam lingkungan alam. Dan kesembilan, kecerdasan eksistensial, yaitu kemampuan dan kepedulian terhadap isu moral. Yang ketiga, ada teori kecerdasan IST, Intelligence Structure Test. IQ adalah suatu struktur tersendiri di dalam keseluruhan struktur kepribadian seseorang. Terdiri dari kemampuan jiwa yang berfungsi sedemikian rupa untuk memberi kemampuan bertindak bagi manusia. IST sendiri terdiri dari 9 subtes. Di antaranya adalah SE, melengkapi kalimat, WA, mencari kata yang berbeda, AN, mencari hubungan kata, GE, mencari kata yang mencakup 2 pengertian, RA, hitungan sederhana, ZR, deret angka, FA, menyusun bentuk, dan WU,
Murval of Gaben dan ME mengingat kata, Dewan Juri sekalian, kekurangan penerimaan melalui saya akan menjabarkan kekurangan penerimaan melalui jalur akademik. Jika kita telaah, penerimaan melalui jalur akademik ini hanya berorientasi hanya pada nilai yang terkadang akan memberatkan calon peserta didik. Sedangkan adanya tes-tes yang sudah saya jelaskan tersebut, alias tes bakat ini akan menguntungkan para siswa karena bisa menggali potensinya lebih dalam dan mengasahnya untuk bakal ia di masa depan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dari tes bakat ini, tes bakat minat dan kecerdasan calon mahasiswa dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya penerimaan mahasiswa menggunakan tes bakat memberikan kemudahan bagi calon mahasiswa untuk melakukan penelusuran terhadap bakat minat dan kecerdasan yang dimiliki oleh mereka. Yang kedua, juga memberikan kemudahan bagi calon mahasiswa untuk menentukan pilihan terhadap program studi yang ada berdasarkan bakat, minat, dan kecerdasan. Dan setiap siswa juga memiliki kesempatan bahwa bakat adalah sebuah bawaan yang unik dan tes ini mengungkap bakat bawaan tersebut untuk dapat dipetakan potensi kesuksesannya dan seseorang siswa dapat meraih kesuksesan maksimal jika dia bekerja sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sekian dan terima kasih.